Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau lanjut bahas soal-soal di LKS 3 ya, yaitu topiknya turunan bentuk perkalian yaitu U kali V dan bentuk pembagian U per V, nomor 21 sampai dengan nomor 25. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja ya. Nah, nomor 21, turunan dari TX sama dengan bentuk ini ya, hasilnya apa? Oke, nah saya sudah mulai dengan menuliskan bahwa ini berbentuk U per V. Jadi yang atas itu kita misalkan sebagai U, yang bawah kita misalkan sebagai V. Oke, nah jadi supaya lebih jelas kita tulis dulu U aksennya ya. Jadi U aksen berarti yang atas kita kalau turunkan jadinya apa? Jadinya X kuadrat diturunkan 2X, lalu min 2X kita turunkan jadi 2. Nah, kalau yang bawah bagaimana? Ya, plus 3-nya kalau turunkan jadi 0 ya. Jadi kita Oke. Nah, yang bawah X kuadrat menjadi 2X. Tapi kalau plus 3X diturunkan jadi plus 3. Oke. Maka turunannya adalah tinggal gunakan rumus V U aksen ya, kali V kurang kali V aksen per yang bawahnya V kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya ini repot ya. Kita fokus ke pembilangnya aja karena penyebutnya semuanya udah betul, semua udah cocok. Oke, kita fokus ke pembilang. Ya, artinya ini harus dikali masuk satu persatu. Ya, kalian sederhanakan 2x dengan x kuadrat 2x pangkat 3. Lalu 2x dengan 3x jadinya 6x kuadrat. Nah, lalu 2x dengan min 1 ya dan seterusnya. Minus 2 dengan x kuadrat jadinya minus 2x kuadrat. Lalu minus 2 dengan 3x jadinya minus 6. Lalu minus 2 dengan min 1 jadinya. Nah, itu yang depan. Oke, kalau yang belakang x kuadrat dengan 2x jadinya kan 2x pangkat 3. Nah, jangan lupa ada kurang di depan. Jadi minus 2x pangkat 3. Oke, lalu x kuadrat dengan 3 jadinya minus 3x kuadrat ya. Jangan lupa ada minusnya ini. Oke, nah lalu minus 2x dengan 2x harusnya kan jadinya minus 4x kuadrat ya. Tapi karena ada minus lagi di depan jadinya plus 4x kuadrat. Nah, lalu minus 2x dengan 3 jadinya minus 6x, tapi karena ada minus maka jadi plus 6x. Oke, nah yang terakhir kita langsung bayangkan jadinya minus 3 aja ya. Minus 3 dan 2x jadinya minus 6x. Lalu minus 3 dan 3 jadinya minus 9. Oke, nah lalu kita jumlahkan saja ini kan. Oke, nah yang depan mulai dari yang pangkat 3 ya. 2x pangkat 3 minus 2x pangkat 3 habis. Oke, nah lalu yang pangkat 2 6 kurang 2 kurang 3 tambah 4. Nah, X kuadrat. Oke. Nah, lalu kita urus yang X. Oke. Nah, ini yang bawah 6X dan minus 6X habis, maka tersisa minus 2X dan minus 6X jadinya minus 8X. Oke. Lalu yang terakhir yang nggak ada X-nya ya, angka saja. 2 kurang 9 jadinya minus. Oke. Jadi artinya di sebelah atas ya harus ada 5X kuadrat kurang 8X kurang 7. Kita lihat yang sesuai adalah opsi B. Oke, cocok ya? Nah, lanjut soal nomor 22. Oke, nah, jika turunan pertama dari fungsi kx adalah seperti ini, ya, ditulis bahwa k aksen x adalah ini ax kuadrat tambah bx tambah c, yang bawahnya tutup kurung kuadrat. Nah, ditanya c kurang a tambah b hasil. Oke, nah, jadi seperti biasa, kita fokus ke soal awal dulu ya, kx-nya ini. Kita tulis, nah, ini kan berbentuk u per v, I aksennya adalah 3. Nah, kan V aksennya adalah 2X kurang 2. Ya, turunkan saja ini. Oke. Nah, lalu kita hitung K aksennya. Maka menjadi U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke. Nah, sekali lagi kita harus cocokkan dengan soal ya. Disebutkan bahwa K aksennya ini. Nah, kita dapat K aksennya seperti ini dan kita lihat penyebutnya. Oke, artinya kita fokus ke pembilangnya aja ya. Jadi ini 3 kali masuk, 3x kuadrat. Lalu 3 dan min 2x jadinya min 6x. Lalu 3 dan 3, 9. Oke, nah kalau yang belakang, ini bayangkan ada minusnya ya. Minus 3x dan 2x jadinya minus 6x kuadrat. Oke, dan seterusnya. Ya, saya sudah malas ngomong lagi. Sama seperti soal-soal sebelumnya. Nah, lalu ini kita jumlahkan. Oke, nah dapatnya apa? Yang depan itu minus 3x kuadrat. Nah, yang tengah
tersisa minus 4x. Nah, yang belakang 9 sama 4 jadinya. Oke, nah kita cocokkan dengan info soal. Ya, maka, maaf, maka yang depan ini pasti A, min 3, yang tengah ini pasti B, yaitu min 4, dan yang belakang ini C-nya adalah 3. Oke, nah, soal mintanya apa? Soal mintanya kan C kurang buka kurung A tambah B. C-nya kita masukkan 13, A-nya kita masukkan min 3, lalu B-nya kita masukkan min 4. Ya, nah, min 3, min 4 jadinya min di depan. Plus 7. 13 plus 7 adalah 20, maka opsinya adalah opsi A. Oke, nah, lalu nomor 23. Diberikan Y sama dengan bentuk ini, ditanya dy per dx ya, berarti sama artinya ditanya Y aksen. Oke, nah tapi kalau ada penulisan seperti ini, artinya apa? Artinya Y aksen itu masukkan X. Oke, jadi artinya sama aja dengan ditanya Y aksen masukkan. Oke, nah ini kerjanya gimana? Bentuk pecahan pembagian lagi ya, jadi U per V lagi. Lalu kita cek U aksennya, kita turunkan yang atas adalah 10x tambah 3. Nah, lalu V aksennya adalah yang bawah diturunkan adalah 1. Oke, jadi kita hitung Y aksen adalah U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat. Oke, nah seperti yang tadi saya ngomong, kita hanya perlu masukkan 2. Oke, jadi masukkan aja X-nya 2. Nah, 2 kali 10 jadinya 20. 2 tambah 4 jadinya 4 di sini. Oke, nah ini 2 di kuadrat 4 kali 5 jadinya 20. 3 kali 2 adalah 6 ya. Lalu yang bawah ini 2 tambah 2 jadinya 4. Oke, selanjutnya kan tinggal disederhanakan aja ya. 4,5, maka yang sesuai adalah opsi. Oke, slide terakhir, nomor 24. Diberikan Kx bentuknya seperti ini, ya, dikasih tahu lagi bahwa K aksen X adalah 0. Ditanya nilai dari fungsi Kx itu apa. Ya, ingat, nilai itu artinya Kx. Oke, nah jadi dari tahap 1, dari info ini, ya, kita cari dulu X-nya. Sudah cari X, kita masukkan ke sini. Oke, jadi pertama-tama kita start dari Kx ya. Kx-nya ini kita bisa tahu ini adalah bentuk U per V. Jadi U aksennya adalah 2x tambah 6. Turunkan yang atas. Lalu V aksen adalah turunkan yang bawah. Jadinya 6x. Jadi kita hitung K aksennya. Berarti U aksen kali V kurang U kali V aksen per V kuadrat harus sama dengan 0. Sesuai dengan info. Artinya apa? Artinya kita fokus ke yang atas. Yang atas ini harus 0, kita kali masuk ya. 2x dan 3x kuadrat adalah 6x pangkat 3. Lalu 6 dan 3x kuadrat adalah plus 18x kuadrat. Lalu yang belakang ini 6x ketemu dengan minus x kuadrat adalah minus 6x pangkat 3. Ya. Lalu yang tengah sama yang tengah jadinya 36x kuadrat ya. Jangan lupa ada minus. Lalu yang belakang 9 kali 6x adalah minus 54x karena ada minus. Oke, nah ini harus sama dengan 0. Lalu kita lihat ya, yang pangkat 3-nya habis. Oke, jadi tersisa yang pangkat 2, 18x kuadrat kurang 36x kuadrat jadinya minus 18x kuadrat. Oke, nah lalu yang belakang ini tetap ada minus 54x-nya. Oke, nah lalu kita bisa tarik keluar 18x ya, maka yang belakang yang kita bisa tulis buka kurung, ini masih ada satu buah x-nya. Kalau yang ini 54 kita tarik keluar 18 tersisa 3 ya. Jangan lupa ini positif karena minusnya kita sudah tarik keluar. Oke, artinya yang depan 18x harus sama dengan 0, maka x-nya harus 0. Kalau yang belakang x tambah 3 harus 0, maka x-nya x-nya min 3. Nah, lalu kalau x-nya 0 itu tidak memenuhi ya, karena kita bayangkan kalau kita hitung masukin 0, maka yang atas itu jadinya 9, sedangkan yang bawahnya kan jadi 0. Nah, ingat tidak boleh ada per 0, maka tidak ya. Sedangkan untuk x-nya sama dengan min 3 ini belum selesai. Itu artinya tidak membaca soal karena yang ditanya bukan x, yang ditanya adalah nilai fungsi. Jadi kita harus masukkan min 3. Jadi jawabannya bukan A, belum selesai ya. Belum selesai. Kita masukkan 3. Maksud saya masukkan min 3 ke soal awal. Jadi min 3 kalau di kuadrat adalah 9 ya. Lalu 6 kali min 3 adalah minus 18. Nah, lalu plus lagi 9 per
Yang bawah 3 kali 3 dikuadrat adalah 3 kali 9. Oke? Nah, kita lihat yang atas. 9 tambah 9 adalah 18, kurang 18, maka jadinya 0. Oke? Maka jawaban akhir yang benar adalah C. Ya, jadi ingat, sampai di sini belum selesai. Yang diminta bukan X. Yang diminta adalah nilai dari fungsi. Jadi kita harus masukkan lagi X-nya ya ke soal awal. Oke? Jadi harus selalu membaca soal yang baik ya, apa yang diminta oleh soal. Ya, jangan kalian sudah kerja begitu panjang lebar sampai sini dan kalian stop. Kalian jawabannya A dan itu ternyata salah. Seperti yang saya buat. Oke, ternyata saya awalnya ada kesalahan ya. Oke, lanjut nomor 25. Diketahui bahwa Vx adalah bentuknya seperti ini ya. Ditanya nilai X supaya V aksennya lebih kecil dari 0. Oke, jadi kita lihat dulu soalnya ya. Vx adalah seperti ini, berarti dia bentuk U per V. Oke, nah jadi kita tahu bahwa U aksennya adalah 2X, sedangkan V aksennya 1. Jadi kita hitung dulu V aksennya. Rumus adalah U aksen kali V kurang kali V aksen per V kuadrat. Oke, nah lalu kita sederhanakan ya, yang atas ini sederhanakan kali masuk aja. Oke, nah sesuai dengan permintaan soal harus lebih kecil dari 0. Oke, jadi gimana? Kita sederhanakan lagi yang atas ini. 2x kuadrat ketemu dengan minus x kuadrat jadinya x kuadrat. Lalu min 2x-nya tulis ulang dan min 3-nya kita tulis ulang. Oke, per penyebutnya tetap ya. Nah, lalu ternyata pembilangnya ini kita bisa faktorkan. Oke, jadinya x kurang 3 dan x tambah 1. Oke, nah ingat ini namanya pertidaksamaan bentuk pecahan ya. Jadi kalau pertidaksamaan bentuk pecahan dari kelas 10, oke, nah kita kerjakan masing-masing. Kita kerjakan yang pembilangnya harus sama dengan 0, maka dapat x-nya 3 dan x-nya min 1. Lalu yang penyebutnya juga kita kerjakan ya, x kurang 1, bayangkan aja jadinya x kurang 1 kuadrat sama dengan 0, artinya kan x harus 1. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, tapi ingat ini double. Mengapa? Karena dia kan sebenarnya 2 kali, ya kan kuadrat 2 kali. Jadi artinya ini double. Ya, dan ini penting. Oke, nah lalu seperti pelajaran kelas 10, karena pertidaksamaan, maka kita harus buat garis bilangannya. Oke, nah garis bilangannya seperti ini. Oke, kita lihat X-nya kan kandidatnya ada 3, ada min 1, dan 1. Jadi kita urutkan mulai dari yang kecil, yaitu min 1. Oke, lalu 1, ya, nah lalu 3. Oke, lalu kita selalu start dari kanan positif. Ya, positif, lalu negatif. Nah, lalu ini negatif lagi. Mengapa? Seharusnya kan selang-seling. Pos, min, pos, min. Tapi karena di sini double, ya, kan kita sudah tahu bahwa X sama dengan 1 itu double. Nah, kalau double itu tidak selang-seling. Jadi kalau di sini minus, maka di sini oke, nah baru di sini positif lagi, selang-seling. Oke, baru berubah tanda lagi. Oke, nah lalu baca soal, kita mau yang lebih kecil dari 0, artinya kita mau yang daerah negatif ya. Maka kita ambil, oke, ini HP yang kita mau, oke, dan juga ini kita mau. Ya, maka ada dua daerah yang kita mau, artinya kita tinggal tulis, oke, ini hapus saja. Nah, untuk daerah yang pertama dari min 1 sampai 1 tulisnya seperti ini. 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Nah, untuk yang daerah kedua, itu lebih kecil dari X lebih kecil dari 3. Ya, maka opsi yang sesuai adalah opsi E. Oke? Nah, jadi demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 3 ini. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Oke, ingat untuk selalu belajar, banyak mengulang, banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Oke? Silahkan di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.